Tiap hari kita online kan, kita ngepost, kita komen, kita browsing, sering banget tanpa mikir panjang. Tapi pernah kebayang nggak kalau semua itu sebenarnya kayak bikin tato? Bukan tato di kulit ya, tapi tato permanen di internet. Nah, ini yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Coba deh, bayangin sejenak. Kalau tiap unggahan kamu, foto, status, bahkan komen iseng, langsung jadi tato yang nempel selamanya. Kira-kira, apa yang bakal kamu pamerin? Pertanyaan ini penting banget, karena inilah inti dari obrolan kita kali ini. Oke, yuk kita mulai dari dasarnya. Apa sih sebenarnya tato digital ini? Atau bahasa kerennya, jejak digital. Gampangnya gini, jejak digital itu ya semua serpihan data yang kamu tinggalin pas lagi online. Semua. Mulai dari website yang kamu buka, apa yang kamu cari, sampai foto-foto yang kamu like. Dan sama kayak tato beneran, sekali udah ada di internet, wah susahnya minta ampun buat dihapus total. Nah, yang bikin makin seru, ternyata nggak semua tato ini kita bikin dengan sengaja lor. Ada yang emang kita pamerin, tapi banyak juga yang muncul gitu aja, tanpa kita sadari sama sekali. Oke, jadi ada dua jenis nih. Jejak aktif, itu yang sengaja kamu lakuin. Kayak pas kamu upload foto, nulis status, atau isi formulir online. Gampang kan? Nah, yang kedua ini nih yang sering nggak kita sadari, jejak pasif. Ini data yang dikumpulin diam-diam tentang kamu. Misalnya, riwayat browsing kamu, lokasi GPS dari handphonemu, atau cookies yang ngikutin kamu dari satu web ke web lain. Dua-duanya ini kalau digabungin, jadi deh tato digitalmu yang utuh. Terus, di mana sih tato ini paling jelas kelihatan sama semua orang? Jawabannya udah pasti media sosial. Ini tuh ibarat panggung raksasa tempat jejak digital kita dipamerin. Ini bener banget. Kadang kita ngetik komen cuma butuh beberapa detik kan? Tapi komen sekecil itu pun bisa jadi bagian permanen dari reputasi kamu. Ibarat setitik tinta yang nambahin detail di tato digitalmu. Dan itu nempel terus. Dan dampaknya, wah, ini bukan main-main. Jejak digital yang negatif itu bisa ngerusak nama baik kamu selamanya. Bisa jadi pemicu cyberbullying. Bisa bikin kamu cemas, nggak pede. Bahkan bisa ngerusak hubungan kamu sama teman atau keluarga di dunia nyata. Jadi, ini bukan lagi soal dunia maya aja. Pernah nggak sih lagi emosi banget, terus rasanya pengen curhat atau marah-marah di status? Pasti pernah kan? Nah, hati-hati. Mengunggah sesuatu pas lagi emosi atau, ini nih yang bahaya, nyebarin info pribadi orang lain, itu kayak sengaja bikin tato jelek yang bakal kamu sesali seumur hidup. Oke, sekarang kita ngomongin yang lebih serius lagi, masa depan. Karena ini bukan cuma soal apa kata teman-temanmu sekarang, tapi juga soal nanti. Pertanyaannya simpel. Kira-kira sekolah atau perusahaan impianmu nanti bakal suka nggak ya sama tato digitalmu? Ini dia faktanya. Sekarang ini, sekolah, universitas, bahkan perusahaan sering banget ngecek jejak digital calon siswanya atau karyawannya. Jadi, profil onlinemu itu udah kayak CV kedua. Mereka nggak cuma lihat nilai rapormu, tapi juga nilai kepribadianmu di Google. Prosesnya tuh gini. Pertama, kamu daftar. Entah itu ke SMA favorit atau nanti buat kerja. Terus, mereka bakal kepo dong, mereka ketik namamu di mesin pencari. Dan semua jejakmu nongol, foto, komen, postinganmu. Dari situlah mereka ngebentuk kesan pertama tentang kamu, jauh sebelum kamu ketemu mereka langsung. Lihat deh, ini nunjukin seberapa besar pengaruhnya. Kalau jejak digitalmu positif, misalnya kamu sering posting hasil karyamu atau ikut diskusi yang cerdas, peluangmu buat diterima bisa naik drastis. Tapi sebaliknya, kalau jejak digitalmu negatif, wah, itu bisa jadi alasan utama aplikasi kamu langsung ditolak. Tapi tenang, jangan panik dulu. Berita baiknya adalah, kamulah senimannya. Kamu yang pegang kendali penuh atas tato ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Gimana caranya mendesain tato digital yang keren buat dirimu sendiri? Ada 5 cara cerdas nih. 1. Think before you post. Mikir dulu. Ini bakal ngerugiin aku nggak ya nanti? 2. Pakai bahasa yang sopan. Nggak usah cari gara-gara. 3. Atur privasi akun. 4. Jangan umbar data pribadi kayak alamat atau nomor HP. Dan 5 yang paling keren, sebarkan hal-hal positif. Pamerin karyamu, bagikan ide-ide bagus, atau sesuatu yang bisa ngasih inspirasi buat orang lain. Intinya sih, jadi pengguna internet yang bijak itu artinya kamu bisa ngendaliin cerita tentang dirimu sendiri. Setiap kali kamu post, itu kayak satu goresan tinta. Kalau kamu sadar, kamu bisa pastiin tato yang kamu buat itu menceritakan versi terbaik dari dirimu.
Jadi, aku mau tutup dengan satu pertanyaan buat kamu renungin. Mulai sekarang, tiap kali mau online, coba tanya ke diri sendiri. Jejak digital kayak gimana sih yang mau aku tinggalin buat dilihat dunia? Dipikirin baik-baik ya, karena jejak itu bakal ada di sana untuk waktu yang lama banget.